Sebentar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Regi. Dan selanjutnya dengan instruktur kita, yaitu Kak Anggi, yang akan membawakan pelatihan aplikasi perpajakan. Baik, pada Kak Anggi, saya persilakan untuk mengambil alih kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dinda atas kesempatan yang diberikan. Izin yang terhormat Bapak Reginaldi dan Bapak Ibu para peserta kegiatan webinar pajak Mandiri Tech Center pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar ini sampai dengan selesai ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Reginaldi yang sudah mengawali kegiatan webinar pada malam hari ini dengan pemaparan materi terkait dengan penerapan tarif efektif rata-rata atau tax effective rate yang biasa kita singkat dengan TER, PPh Pasal 21, ya berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Dinda sebelumnya dan sudah diawali oleh Pak Reginaldi, saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait cara penggunaan aplikasi IbuPort 2126. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan masuk materi terkait alur aplikasi IbuPort 2126. Ya, jadi alurnya itu ada 5 ya Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah login. Jadi langkah pertama kita buka dulu situs djponline.pajak.go.id. Kemudian kita masukkan NPWP atau NIK. Ya, kalau untuk NIK itu 16 digit, kalau NPWP 15 digit. Kemudian kita masukkan kata sandi dan juga kode keamanan. Lalu setelah itu kita klik login. Nah, jadi sebelum masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembuatan bukti potong, kita harus aktivasi fitur IbuPort 2126-nya terlebih dahulu. Nah, cara aktivasinya itu gimana, Kak? Jadi, cara aktivasinya itu melalui menu profil. Nah, nanti di sana ada aktivasi fitur, nanti kita centang IbuPort 2126-nya. Jadi, setelah kita melakukan aktivasi fitur, itu nanti akunnya akan terlogout secara otomatis. Jadi, Bapak Ibu harus login kembali ke situs djponline.pajak.go.id-nya. Nah, kemudian setelah berhasil login, kita bisa melakukan yang namanya pembuatan bukti potong. Jadi untuk bukti potong itu di dalam IbuPort 2126 dibagi menjadi dua. Yang pertama ada skema key-in, yang kedua ada skema impor via Excel. Nah, bedanya itu kalau untuk key-in kita itu melakukan input atau perekaman bukti potong satu per satu. Jadi kalau perusahaannya punya karyawan tidak lebih dari 5 orang, bisa nih menggunakan yang skema key-in gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya punya karyawan lebih dari 100, kan nggak mungkin ya pakai yang key-in karena akan makan waktu ya dan butuh effort gitu. Jadi kalau untuk yang lebih dari 100, kita bisa menggunakan skema impor. Itu nanti dilakukan melalui Excel. Ya, kemudian setelah berhasil melakukan penginputan bukti potong, langkah ketiga adalah posting. Nah, posting ini tujuannya adalah untuk memindahkan bukti potong yang sudah kita input tadi ke dalam draft SPT massa. Nah, kemudian setelah dilakukan posting, kita akan masuk ke menu pembayaran. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada PPh yang terutang, itu kita harus setorkan dulu ke kas negara. Nah, untuk pembuatan billingnya, kalau sebelumnya itu kan kita harus ke menu bayar, lalu klik menu e-billing ya. Kalau sekarang untuk pembuatan billing itu bisa langsung di aplikasi IbuPort 2126-nya. Jadi atas kurang bayar ya misalnya itu harus disetor dulu. Karena kalau belum disetor kita nggak bisa lanjut untuk pengisian SPT dan pengiriman SPT. Oke, kalau sudah dilakukan pembayaran, maka langkah selanjutnya itu adalah melengkapi data SPT. Ya, kita lengkapi dulu data SPT-nya, kita cek apakah penghasilan dan KP yang dipotong sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, nanti kita bisa melakukan submit atau pengiriman SPT. Sebelum mengirim SPT, nanti akan ada tombol ambil kode verifikasi, di mana nanti kode verifikasinya itu akan dikirimkan melalui email yang sudah terdaftar di akun DJP online-nya. Oke.
Nah, kemudian kita akan bahas sekilas ya untuk terkait bukti potong 17218. Nah, ini merupakan bupot yang baru ya dikeluarkan berdasarkan Per 02 tahun 2024 di mana bukti potong ini diberikan atas pemotongan PP pasal 21 terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau karyawan. Nah, kemudian apakah formulir yang A1 itu masih bisa digunakan? Nah, yang A1 masih digunakan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun pajak, karyawan ini bekerja dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, jadi dari bulan Januari sampai dengan November, itu dia diberikan yang namanya bukti potong 17218. Nah, kemudian nanti di Desember, dia diberikan bukti potong 1721A1. Jadi, dalam 1 tahun pajak, ada 12 bukti potong yang diberikan kepada si penerima penghasilan. Kemudian yang ketiga, formulir kertas dan dokumen elektronik. Nah, jadi ini dia diatur dari Per 02 tahun 2024 ya di pasal 6 untuk pembuatan bukti potong itu bisa dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama ada formulir kertas, yang kedua dokumen elektronik. Tapi kalau yang untuk formulir kertas itu ada syarat tertentunya. Yang pertama itu untuk pembuatan bukti potong yang tidak lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya karyawan lebih dari 20 ya, itu harus pakai yang elektronik. Kemudian kalau misalnya dari awal, dari bulan Januari sudah pakai yang elektronik, nanti misalnya di pertengahan tahun, misalnya di bulan Juli, mau pakai yang kertas, itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau sudah dari awal menggunakan yang elektronik, itu seterusnya harus pakai yang elektronik. Nah, kemudian untuk wajib pajak KPP Pratama, itu dia bisa memanfaatkan untuk penggunaan formulir kertas dan dokumen elektronik. Sementara untuk wajib pajak KPP Madya, itu hanya diperbolehkan menggunakan yang elektronik. Oke, kemudian yang keempat, batas akhir pemberian bukti potong. Nah, untuk batas akhir pemberian bukti potong itu dilakukan paling lambat bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Jadi, kalau untuk bulan Februari ini, dia diberikan paling lambat kepada penerima penghasilan itu di 31 Maret 2024. Nah, khusus untuk masa pajak Januari 2024, itu bukti potong diberikan kelonggaran oleh pihak DJP ya. Kalau untuk khusus masa pajak Januari 2024 itu bisa diserahkan paling lama di 31 Maret 2024. Kemudian yang kelima, batas akhir pelaporan SPT masa itu masih sama ya Bapak Ibu, itu batas akhir pelaporannya di tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau untuk masa pajak Januari, itu batasnya di tanggal 20 Februari hari ini. Jadi saya harap Bapak Ibu semua di sini sudah melaporkan SPT masa PP pasal 21-nya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan sistem Ibu-Pot 2126. Jadi langkah pertama yang dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus login dulu ke akun djponline.pajak.go.id ya dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Lalu setelah itu kita klik login. Kemudian akan muncul tampilan menu utama di DJP Online seperti ini. Ya, ada informasi, profil, bayar. Kita klik di menu profil. Ya, kemudian klik aktivasi fitur untuk mengaktifkan Ibu-Pot 2126-nya. Lalu kita klik ubah fitur layanan. Ya, nanti sistem akan terlogout otomatis dan Bapak Ibu harus login kembali. Setelah berhasil login, kita masuk ke menu lapor, lalu klik di menu pra pelaporan. Nanti akan muncul tampilan Ibu-Pot 2126-nya, karena tadi sudah kita aktivasi sebelumnya. Nah, nanti tinggal klik di Ibu-Pot 2126. Nah, jadi tampilan Ibu-Pot 2126 itu dibagi menjadi 4 menu. Ada menu dashboard, ada menu bukti potong, ada menu SPT masa, ada menu pengaturan. Ya, kalau untuk dashboard itu nanti berfungsi untuk menampilkan SPT masa yang sudah kita laporkan setiap bulannya. Tuh, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita nggak bisa langsung buat bukti potong ya Bapak Ibu, kita harus pergi ke menu pengaturan terlebih dahulu. Nah, di menu pengaturan itu ada penanda tangan, ada perekam, dan juga ada buat out key. Nah, jadi untuk penanda tangan ini harus diisi, karena kalau tidak diisi, kita nggak akan bisa buat bukti potong.
gitu. Jadi penanda tangan merupakan hal yang pertama ya sebelum buat bukti potong harus ke pengaturan dulu, lalu tambahkan penanda tangannya siapa. Nah, kemudian di sini ada menu perekam. Nah, perekam ini jadi sekarang ini di sistem IBUPOT 2126 ada dua user yang digunakan, yaitu user utama, yaitu user DJP online dan user perekam. Nah, user DJP online dia memiliki akses penuh di aplikasi IBUPOT 2126. Sementara untuk user perekam, dia punya akses yang terbatas hanya untuk melakukan penginputan atau perekaman bukti potong saja. Nah, kemudian user perekam ini diluncurkan oleh pihak DJP karena kemarin ada banyak wajib pajak yang melaporkan terkait isu confidentiality, di mana yang megang user DJP online atau user utama itu adalah bagian accounting atau tax. Sementara untuk yang megang gaji karyawan itu kan, yang tahu detail gaji karyawan itu kan divisi HRD ya Bapak Ibu. Jadi atas dasar itulah pihak DJP mengeluarkan yang namanya user perekam ini. Jadi nanti yang melakukan penginputan bukti potong itu bisa dilakukan oleh bagian HRD gitu. Jadi bagian divisi tax atau accounting nggak bisa tahu nih terkait detail gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan. Nah, kemudian untuk user perekam sendiri nanti akan ada tautan tersendiri dalam melakukan penginputan bukti potong. Dia tautannya berbeda dengan yang user utama. Oke, kemudian ini untuk buat out key. Nah, untuk out key ini dia memberikan hak akses ya kepada PJAP, perusahaan jasa aplikasi perpajakan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan sarana PJAP, nah ini dia fungsi dari out key untuk memberikan hak akses dalam pelaporan SPT masanya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau menambah penanda tangan, nah ini dia. Untuk penanda tangan ada identitas yang digunakan itu bisa dipilih ya Bapak Ibu, baik itu menggunakan NPWP maupun NIK. Nah, nanti kalau menggunakan NPWP, kita tinggal isi NPWP-nya di sini, nanti namanya akan kedetek otomatis oleh sistem. Kalau memang NPWP-nya itu sudah benar atau valid. Nah, begitu juga dengan NIK. Nanti kalau mau pakai NIK, itu tinggal masukkan nomor NIK-nya berapa, terus nama lengkapnya berapa, eh, alamatnya juga diisi. Nah, kemudian setelah diisikan lengkap, kita centang status aktif. Lalu setelah itu kita klik simpan. Kemudian, nah, nanti setelah kita menambahkan penanda tangan, akan muncul nih nama penanda tangan yang sudah kita tambahkan. Seperti yang tertampil di layar ya Bapak Ibu. Nah, untuk di menu penanda tangan ini kita bisa melakukan dua aksi. Yang pertama adalah untuk mendaftarkan wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai penanda tangan. Lalu yang kedua mengaktifkan atau menonaktifkan WP orang pribadi yang sudah ditunjuk sebagai penanda tangan. Cara untuk menonaktifkannya itu bisa melalui kolom aksi yang di sebelah kanan. Ya, jadi dari yang sebelumnya statusnya aktif, kita tinggal klik di tombol yang ini. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi tidak aktif. Oke. Kemudian di sini ada menu perekam. Nah, gimana kalau mau menambahkan perekam, Kak? Jadi kalau untuk perekam, caranya sebenarnya hampir sama kalau sama yang penanda tangan. Nanti kita tinggal klik tambah, ya. Tapi kalau di perekam itu nggak bisa pakai NIK ya Bapak Ibu. Sampai saat ini hanya bisa menggunakan identitas berupa NPWP. Nanti isikan nama lengkapnya, emailnya dan juga email ini email yang aktif karena nanti pihak DJP akan mengirimkan email verifikasi ya karena untuk perekam kan nanti ada tautannya tersendiri dalam melakukan penginputan atau perekaman bukti potong. Jadi pastikan email yang diisi adalah email yang aktif. Kemudian kita masukkan password, lalu klik simpan. Nah, ini nanti untuk email aktivasi perekam yang dikirimkan oleh pihak DJP. Nah, ini nanti data-datanya yang digunakan pada saat mau login ke situs perekamnya. Perekam ibupot 2126.pajak.go.id. Nah, kalau di perekam, dia itu bisa melakukan tiga hal ya Bapak Ibu. Pertama, mendaftarkan WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam. Yang kedua, mengaktifkan atau menonaktifkan WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam. Dan yang ketiga, menghapus ya perekam yang sudah ditunjuk sebelumnya. Jadi ini di kolom aksi untuk melakukan pengaktifan atau penonaktifan perekam dan penghapusan perekam.
Oke, selanjutnya kita masuk ke menu bukti potong. Di sini saya coba login ke akun DJP online-nya dulu ya Bapak Ibu. Saya izin untuk stop share. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat, Kak. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, jadi kita login dulu ya, masukin NPWP, kata sandi, kode keamanannya. Oke, mohon maaf ya Ibu, ada gangguan sedikit. Coba saya login ulang. Oke, nah kita sudah berhasil login. Nah, nanti untuk pembuatan bukti potong, kita bisa pergi ke ini menu lapor. Nanti klik pra pelaporan, lalu klik Ibu Pot 2126. Nah, kemudian kita klik di bukti potongnya. Nah, di sini ada 4 submenu ya di bukti potong. Ada daftar Bupot pasal 21, pasal 26, impor Bupot, dan download Bupot. Nah, untuk yang Bupot pasal 21 yang di sini, sebelah kiri, ini yang untuk menggunakan skema key-in, yang diinput satu per satu. Ya, kalau untuk yang pasal 26 ini kan untuk subjek pajak luar negeri ya yang menerima penghasilan di Indonesia. Kalau yang impor Bupot tadi ini yang via Excel. Oke, kita klik rekam untuk membuat bukti potong. Nah, di sini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu. Ada Bupot bulanan, final, tidak final, dan Bupot tahunan A1. Kita coba dari yang Bupot bulanan terlebih dahulu. Oke, di sini pilih tahun pajaknya, 2024 ya, masa pajak Februari. Nah, di sini bisa menggunakan identitas baik NPWP ataupun NIK. Nanti